Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai interaksi makhluk hidup untuk mata pelajaran IPA SMP kelas 7. Apa saja sih interaksi yang terjadi pada makhluk hidup pada suatu lingkungan? Untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita belajar bersama. Kompetensi pembelajaran yang akan kita capai kali ini yang pertama kompetensi dasar 3.7, menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. 4.7 yaitu menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Tujuan pembelajarannya antara lain yang pertama, menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. Yang kedua, menjelaskan pengertian interaksi. Yang ketiga, menjelaskan pengertian ekosistem. Yang keempat, menjabarkan pola-pola interaksi. 5. Menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan makhluk hidup. Dan yang terakhir, menjelaskan perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan, rantai makanan detritus dengan rantai makanan rerumputan. Kali ini kita akan belajar mengenai komponen lingkungan dan pola interaksi dalam lingkungan. Interaksi makhluk hidup tentunya terjadi di lingkungan. Apa sih lingkungan itu? Lingkungan merupakan segala sesuatu, baik itu benda, kondisi, dan situasi yang ada di sekeliling makhluk hidup. Segala sesuatu yang ada di lingkungan saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga dapat mengalami perubahan sesuai dengan kondisinya. Perubahan yang terjadi di lingkungan dapat mengarah ke perubahan yang baik atau malah justru perubahan yang buruk atau menimbulkan kerusakan. Komponen lingkungan terbagi menjadi dua. Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik merupakan makhluk hidup sehingga terdiri atas semua jenis makhluk hidup. Contohnya mikroorganisme, jamur, ganggang, segala tumbuhan, hewan, dan manusia. Komponen yang kedua adalah komponen abiotik yang merupakan bukan makhluk hidup yang terdapat di lingkungan, seperti contoh suhu, cahaya, tanah, udara, dan lain sebagainya. Di dalam lingkungan terdapat hubungan timbal balik antar komponen lingkungan yang akan membentuk suatu sistem yang disebut dengan ekosistem. Berdasarkan peran dan fungsinya, komponen biotik dalam ekosistem dapat dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu produsen. Produsen merupakan organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri atau sering disebut dengan autotrof. Contoh dari produsen di darat adalah rumput dan pohon. Selain tumbuhan darat, organisme di perairan yang dapat berperan sebagai produsen yaitu alga dan fitoplankton. Komponen biotik yang kedua yaitu berperan sebagai konsumen, berarti pemakan. Organisme ini tidak dapat menghasilkan makanan sendiri atau heterotrof. Jenis konsumen berdasarkan makanan yang dikonsumsinya ada 3, yaitu yang pertama herbivora yang merupakan hewan pemakan tumbuhan. Contohnya adalah kambing. Yang kedua karnivora merupakan hewan pemakan daging. Contohnya adalah harimau. Dan yang terakhir ada omnivora merupakan hewan pemakan segala. Contohnya adalah mencit atau tikus. Komponen ekosistem yang terakhir yaitu pengurai atau dekomposer, merupakan organisme yang berperan menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme yang telah mati, baik itu hewan maupun tumbuhan. Setelah kita mempelajari mengenai ekosistem, selanjutnya kita akan mempelajari tingkat organisasi kehidupan. Dalam lingkungan terdapat tingkatan organisasi kehidupan yang menyusun suatu kehidupan yang dimulai dari individu. Individu merupakan makhluk hidup tunggal seperti contoh seekor singa. Jika seekor singa berkumpul, maka akan membentuk suatu populasi. Populasi merupakan kumpulan dari beberapa individu
yang sejenis yang menempati suatu tempat. Setelah populasi, terdapat komunitas yang terdiri dari kumpulan populasi yang tinggal pada suatu area dan terdapat interaksi di dalamnya. Selanjutnya, terdapat ekosistem. Dalam ekosistem, terjadi hubungan timbal balik antar komponen lingkungan yang membentuk suatu sistem. Contohnya seperti ekosistem hutan. Setelah itu, ada bioma, dan yang terakhir adalah biosfer. Materi yang kedua yaitu pola interaksi dalam lingkungan. Di dalam lingkungan terdapat interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Kali ini kita akan mempelajari pola interaksi yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, interaksi saling ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik. Keberadaan komponen abiotik dalam suatu ekosistem tentunya saling mempengaruhi komponen biotik. Misalnya tumbuhan dengan cahaya matahari dan tumbuhan dengan air. Dalam konteks ini, air dan cahaya matahari berfungsi untuk membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis. Yang kedua, ada interaksi saling ketergantungan antar komponen biotik, yang akan kita bahas lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya. Interaksi saling ketergantungan antar komponen biotik terbagi menjadi beberapa interaksi. Yang pertama ada peristiwa makan dan dimakan. Pada peristiwa ini terbagi pula menjadi beberapa macam. Yang pertama ada rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan dengan urutan tertentu yang hanya terjadi satu jalur. Rantai makanan terbagi menjadi dua jenis berdasarkan produsennya. Yang pertama ada rantai makanan rerumputan, di mana produsennya merupakan rumput atau tanaman hijau. Contohnya seperti pada gambar berikut. Rumput atau tanaman padi sebagai produsen yang dimakan oleh belalang. Sebagai konsumen 1, belalang dimakan oleh ayam sebagai konsumen 2. Ayam dimakan oleh ular sebagai konsumen 3 dan ular dimakan oleh elang sebagai konsumen 4. Jenis rantai makanan yang kedua adalah rantai makanan detritus. Produsen pada rantai makanan ini merupakan detritus. Apa itu detritus? Detritus merupakan hasil penguraian berbagai organisme mati dan sisa-sisa organisme, dapat berupa hewan, dedaunan, dan ranting. Berikut ini merupakan contoh rantai makanan detritus. Ada detritus sebagai produsen yang dimakan oleh cacing tanah sebagai konsumen 1, cacing tanah dimakan oleh ayam sebagai konsumen 2, ayam dimakan oleh ular sebagai konsumen 3, dan ular dimakan oleh elang sebagai konsumen 4. Peristiwa makan dan dimakan yang kedua ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan terdiri dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Pada jaring-jaring makanan, suatu jenis produsen dapat dimakan oleh beberapa konsumen. Begitu pula satu konsumen dapat dimakan lebih dari satu konsumen lainnya. Seperti contoh berikut. Tumbuhan padi dimakan oleh belalang, dimakan oleh ayam, dan dapat pula dimakan oleh tikus. Peristiwa makan dan dimakan yang terakhir ada piramida makanan. Dalam suatu ekosistem, jumlah produsen tentunya lebih banyak daripada konsumen. Jika digambarkan mulai dari produsen hingga konsumen puncak seperti gambar piramida berikut. Bentuk piramida tersebut menggambarkan jumlah produsen hingga konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Seperti contoh pada ekosistem sawah, padi merupakan produsen menempati tingkat trofik 1. Belalang merupakan konsumen 1 menempati tingkat trofik 2. Ayam sebagai konsumen 2 menempati tingkat trofik 3. Ular sebagai konsumen 3 menempati tingkat trofik 4 dan elang sebagai konsumen
keempat atau konsumen puncak menempati tingkat profit kelima. Interaksi saling ketergantungan antar komponen biotik yang kedua ada simbiosis. Simbiosis merupakan interaksi yang sangat erat antara dua organisme dalam suatu ekosistem. Simbiosis dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, di mana pada simbiosis mutualisme terjadi apabila dua jenis makhluk hidup berinteraksi yang sifatnya saling menguntungkan. Contohnya adalah bunga dengan kupu-kupu. Bunga dibantu proses penyerbukan oleh kupu-kupu, sedangkan kupu-kupu mendapatkan nektar dari bunga. Contoh yang kedua ada kerbau dan burung jalak. Simbiosis yang kedua ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme terjadi apabila dua jenis makhluk hidup berinteraksi yang sifatnya salah satu diuntungkan dan yang satunya tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Contohnya ada bunga anggrek dan pohon mangga. Bunga anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat tinggal pada pohon mangga sehingga dia dapat mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Sedangkan pohon mangga tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan oleh bunga anggrek. Contoh yang kedua ada ikan hiu dan ikan remora. Yang ketiga ada simbiosis parasitisme. Pada simbiosis ini terjadi apabila dua jenis makhluk hidup berinteraksi yang sifatnya satu diuntungkan dan satunya dirugikan. Contohnya ada tali putri dan inangnya, dan yang kedua ada benalu dan inangnya. Interaksi saling ketergantungan antar komponen biotik yang ketiga ada predasi. Predasi terjadi ketika terdapat interaksi antar organisme ketika salah satu organisme memangsa organisme lainnya. Contohnya di sini ada burung elang yang memangsa ular. Dan yang kedua ada ulat bulu yang memakan daun tumbuhan. Interaksi saling ketergantungan antar komponen biotik yang keempat ada kompetisi. Kompetisi terjadi apabila interaksi antar organisme yang bersaing untuk bertahan hidup. Contohnya di sini ada dua ayam jago yang bersaing untuk mendapatkan makanan. Interaksi saling ketergantungan antar komponen biotik yang kelima ada netralisme, yang merupakan interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang tidak saling mengganggu meskipun tinggal pada habitat yang sama. Kedua makhluk hidup tersebut tidak saling diuntungkan maupun tidak saling dirugikan. Contohnya di sini ada ayam dan kucing yang tinggal pada habitat yang sama, keduanya tidak saling menguntungkan maupun tidak saling merugikan. Nah, setelah kita mempelajari materi mengenai interaksi makhluk hidup, berikut ada game yang bisa kalian mainkan. Agar kalian dapat mengerjakan dengan baik dan benar, maka kalian dapat men-screenshot game berikut dan silahkan dituliskan pada buku tulis kalian masing-masing. Selamat mengerjakan! Sekian pembelajaran IPA mengenai interaksi makhluk hidup kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat dan diberikan kemudahan dalam memahaminya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.